Para sahabat, 5 tahun yang lalu, tepatnya bulan April tahun 2018, saya beserta istri sempat bersilaturahmi ke Mbah Maimun Jubair atau yang dikenal Mbah Mun, kiai legendaris, tokoh Partai Persatuan Pembangunan yang berkediaman di Sarang, Kabupaten Rembang. Saya memberikan buku pada beliau, Desa Baru Negara Lama, dan sembari saya memperkenalkan diri, tentu dengan bahasa Jawa. Mbah, saya Sutoro Eko, tinggal di Jogja. Saya selama ini menemani Pak Ahmad Mukoam berjuang desa, termasuk melahirkan undang-undang desa. Mbah Mun langsung merespon dengan sangat cepat. Ingatan beliau langsung mengarah pada dana desa. Ya, itu dana desa itu sudah lama ditunggu-tunggu oleh desa, baru sekarang itu terwujud. Desa selama ini tidak punya uang. Tapi beliau juga bertanya, uang itu berasal dari mana? Akhirnya saya jelaskan panjang lebar dan beliau menyampaikan pesan yang menarik. Begini pesan beliau. Desa kuwi kudu dibangun saka ngisor, kudu diresiki saka dhuwur. Desa itu harus dibangun dari bawah dan dibersihkan dari atas. Nggih, baik, Mbah. Ini saya catat dengan baik. Ini wasiat, ini wejangan, meskipun itu pendek. Saya tidak bertanya lebih jauh, tetapi saya memahami makna di balik pesan Mbah Mun tersebut. Jadi artinya kalau kita bersih-bersih gitu, artinya kan kotor ya. Kotor itu ya bisa jadi ini karena uang ini kan luar biasa. Uang itu bisa melayani segala hal, kita tanpa uang kita tidak bisa berbuat banyak. Tetapi kalau uang segala-galanya juga bisa menjadi malapetaka. Dan itu manusiawi di mana-mana ya. Jadi kekuasaan kan akan selalu begitu ya. Nah, dibersihkan ini dibersihkan dari atas ya. Ini artinya kan ada pengawasan, ada pemeriksaan, dan ini sudah jalan ya. Ada pengawasan yang dilakukan oleh secara berlapis, entah itu oleh camat, oleh dinas, kalau pemeriksaan dilakukan oleh inspektorat, bisa juga secara random oleh badan pemeriksa keuangan gitu. Dan bisa juga dilakukan investigasi oleh KPK. Dan ini saya kira sudah dilakukan ya. Sudah dilakukan. Ada satu temuan dari hari ke hari, misalnya KPK menemukan ada ini ya, 600-an sekian kepala desa yang terseret. Meskipun itu kasusnya juga sangat beraneka ragam, ada yang maladministrasi juga termasuk, dan ada satu kesaksian dari banyak pihak bahwa korupsi ini punya tali temali dengan struktur di atas. Jadi artinya ya memang ada kepala desa yang bandit, betul ada. Tapi ya kepala desa pada umumnya ya biasa-biasa saja. Kalau mau melakukan korupsi apalagi berlebihan itu juga ada rasa takut, ya takut segalanya, ya takut dosa, takut hukum dan sebagainya, termasuk takut dihukum oleh orang banyak, karena kalau di desa itu sangat dekat ya, kalau misalnya kepala desa itu punya sesuatu yang baru pasti menjadi buah bibir bagi orang banyak, kecuali kepala desa yang memang kaya, yang punya usaha ya. Tapi umumnya ya kepala desa ya begitu-begitu, tidak terlalu kaya seperti dulu gitu. Ada yang pakai motor-motor butut ya sudah banyak lah. Dapat motor dinas ya, itu yang dinikmati. Ada NMAX ya itu luar biasa. Tetapi yang tidak dapat motor dinas ya pakai motor Supra yang jelek itu, yang sudah lama ya. Dan memang daerah-daerah yang punya tanah luas, seperti di DIY ini kan punya tanah luas ya. Kalau kepala desa agak bandit ya bisa saja ini melakukan
sesuatu yang fraud atau curang atau apapun lah yang kemudian melakukan jual beli terhadap tanah desa ya. Padahal urusan tanah desa untuk alih fungsi tanah desa itu harus memperoleh persetujuan dari gubernur ya. Tapi di balik itu yang cukup banyak saya kira. Dan ada teman dari Kemendagri yang mengurusi aset desa ini belum lama berkomunikasi dengan saya. Di satu sisi beliau mengajak saya untuk bagaimana membela desa ini ya. Jadi aset-aset desa ini harus dibela, harus dilindungi gitu ya. Dan saya mengatakan pada beliau dan beliau juga tahu bahwa Permendagri yang terkait dengan aset yang saya tahu persis pada tahun 2007 itu dalam rangka untuk melindungi aset desa. Tanah-tanah desa supaya tidak alih fungsi, tidak dijual beli secara liar. Ini harus dilindungi, termasuk kalau misalnya tanah itu dipakai oleh pemerintah di atas, kalau sudah kecuali yang sudah digunakan untuk fasilitas publik maka dikembalikan pada desa ya. Misalnya ada tanah yang sudah digunakan untuk SD, SMP, puskesmas ya sudahlah. Tetapi ada satu prinsip bahwa kalau misalnya itu sudah terlanjur memakai, maka konsepnya harus sewa. Nah ini yang jarang diperhatikan orang, karena memang ada prinsip, jadi ada dilindungi. Boleh memakai, alih fungsi boleh, tetapi harus ada pergantian ya, harus ada sewa menyewa. Itu sudah diatur sedemikian rupa oleh peraturan Menteri Dalam Negeri dari waktu ke waktu. Kemudian di sisi lain ini juga ada sisi yang kotor, ya. Kotor itu artinya ada permainan, entah permainan dari pemerintah desa dengan pemerintah kabupaten melepas tanah entah untuk real estate atau untuk yang lain, tetapi tidak mengikuti ketentuan dan prosedur. Nah tentu saja ini harus dibersihkan. Yang membersihkan ya dari atas. Kemendagri punya otoritas yang besar untuk di satu sisi melindungi tanah desa supaya menjadi basis kehidupan dan penghidupan orang desa, tetapi di sisi lain juga melindungi agar aset-aset itu tidak lepas dengan cara yang kotor, oleh tangan-tangan kotor, dan supaya ini ada kepastian hukum juga. Kan repot ya kalau misalnya ini ada sekian hektar dilepas untuk real estate atau untuk perumahan, tetapi status tanah itu tidak jelas. Nanti kan merugikan para pembeli gitu ya. Jadi ini kesalahan dan kerugiannya bisa berlapis-lapis. Nah oleh karena itu ini soal bersih-membersih ini penting dilakukan, tetapi juga harus diingat bahwa ini tidak hanya sekedar korupsi yang dilakukan oleh pemerintah desa, tetapi juga ada ini ya, kalau istilah teman-teman Pitra Medan itu predator desa. Predator itu banyak ya. Ada oknum yang berseragam, ada oknum yang tidak berseragam. Tiba-tiba datang ya, minta jatah dan sebagainya. Dan itu sudah lazim terjadi di mana-mana, sudah menjadi rahasia umum. Ya memang tidak bisa dibuka secara publik, secara terbuka, tetapi ya begitu. Dan bahkan kalau misalnya para kepala desa ini berani menyampaikan kritik terhadap kebijakan kabupaten, maka nanti yang jadi mainan itu ya ini ya perangkat hukum ya. Jadi hukum itu digunakan sebagai instrumen kekuasaan untuk ini ya, untuk menjinakkan atau untuk melakukan represi atau untuk melakukan atau menghukum terhadap kepala desa yang dianggap mbalelo atau membangkang ya. Padahal ini wajar-wajar saja karena banyak kepala desa ini yang memperjuangkan nasib desa, entah itu soal penghasilan tetap atau pengaturan mengenai tanah desa, termasuk juga status maupun hak-hak perangkat desa. Jadi ya itu nanti instrumennya ya. Jadi kalau Anda nakal ya maka akan didatangkan oleh aparat penegak hukum. Jadi artinya ini ya yang terjadi ya namanya rule by law ya, berkuasa dengan hukum.
Nah, saya sering bertanya kepada kepala desa, kalau melihat hal itu ya kepala desa ya silakan aja nggak apa-apa, pokoknya yang penting sini beres ya. Jadi tidak neko-neko seperti yang dituduhkan oleh banyak orang, silakan aja dan itu sudah biasa dilakukan semacam pemeriksaan oleh inspektorat dan ya aman-aman aja gitu ya, baik-baik saja. Jadi ini soal bersih-membersih, jadi ini penting ya, baik itu inspektorat dan sebagainya, tetapi saya juga sering bicara dengan teman-teman di inspektorat, kalau mau memeriksa desa itu begini loh, ya, merem tapi melek, melek tapi merem. Kalau melek itu ya melototi nanti akan cari masalah, jadi saya menyampaikan ya kalau kita melakukan pemeriksaan ya, jadi tidak hanya oversight, ya, tidak hanya melotot, melihat secara konvensional kaku gitu, tapi harus naik kelas menjadi insight ya. Insight itu memberikan wawasan, artinya bukan hanya sekedar menemukan kesalahan, tetapi memberi makna atas penggunaan uang yang bisa dimanfaatkan sebaik mungkin untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dan yang ketiga itu namanya foresight ya. Foresight itu yang memandang ke depan lah. Jadi ini visioner, bagaimana meletakkan uang itu untuk kepentingan desa, untuk kepentingan orang banyak. Jadi tidak sekedar hanya melek melotot tentang kwitansi, nota, hal-hal yang sangat detail mengenai keuangan ya. Dan itu pendekatan semacam itu, pendekatan oversight itu saya kira hanya menyelamatkan uang, tetapi tidak akan berbicara secara lebih dalam bagaimana memanfaatkan uang untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jadi artinya ini hanya pendekatan menyelamatkan uang negara, tetapi tidak masuk ke ranah ini ya, manfaat uang rakyat untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Karena itu pemeriksaan ini juga penting untuk memperhatikan sisi insight dan foresight yang lebih bermakna. Itu pertama. Kemudian yang kedua, ini soal desa dibangun saka ngisor, desa dibangun dari bawah. Ini saya kira Undang-Undang Desa sudah sangat tegas. Jadi desa itu sebagai subjek, bukan sebagai objek. Ini perjuangan yang sangat panjang. Bagaimana meletakkan subjek desa sebagai subjek yang punya otoritas, punya kapasitas, punya gawe untuk menyelenggarakan pembangunan desa, bukan sebagai objek yang itu ditarget oleh program-program nasional, termasuk stunting, SDGs desa, dan sebagainya ya. Saya kira ini tahu dan Undang-Undang Desa mengenal ada desa membangun, yang itu menjadi ranah kewenangan desa dari bawah, secara partisipatoris, secara bottom up gitu ya, bukan bottom up tapi bottom up. Dan pemerintah punya ranah yang lebih besar, yaitu pada ranah membangun desa atau pembangunan kawasan pedesaan. Dan ini saya kira jelas memang pengawasan untuk bersih-bersih ini juga ada distorsi ya, distorsinya banyak, seperti Pak Mokoam katakan membina itu lebih sedikit daripada mengawasi lebih banyak daripada membina gitu. Ini distorsinya luar biasa, atau segaris dengan itu desa itu lebih banyak mengurus daripada mengatur. Jadi mengaturnya untuk pembangunan ini yang jadi masalah. Karena justru yang terjadi ada distorsi pada sisi bersih-bersih, distorsinya luar biasa, dan membangun dari bawah ini juga ada distorsi yang dahsyat, yang luar biasa. Jadi bukan dibangun dari bawah, tapi dibangun dari atas dengan target-target, entah itu mulai dari program dana desa, kemudian SDGs desa, ada stunting, ada macam-macam ya. Jadi ini kebolak-balik ya. Yang sebenarnya pemerintah itu kan pakai rekognisi subsidiaritas untuk kerangka desa membangun. Kewenangan lokal berskala desa ini kan pakai mekanisme bottom up, desa menjadi subjek gitu. Tetapi justru ini juragan-juragan desa ini terlalu dalam, terlalu detail melakukan intervensi terhadap ranah desa membangun. Ini artinya bukan membangun desa dari bawah, tetapi dari atas. Yang sebaliknya, yang kerangka membangun desa atau pembangunan kawasan pedesaan ini tidak digarap secara serius. Jadi masih banyak lubang-lubang ya. Karena itu ya
cita-cita untuk ruralisasi atau daya ungkit ekonomi desa, deurbanisasi seperti yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo tidak terjadi. Jadi seharusnya yang desa membangun itu minim campur tangan dengan kerangka rekognisi subsidiaritas, lalu yang pembangunan kawasan perdesaan ini memakai akselerasi, ya, akselerasi itu artinya pemerintah harus hadir lebih banyak, ya tentu saja nanti dengan pendekatan partisipatif yang melibatkan desa, tetapi justru sebaliknya. Jadi artinya ini pesan Mbah Mun ini ya penting untuk selalu disampaikan, tetapi dalam pelaksanaannya belum seperti itu. Ada distorsi dari sisi bersih-bersih dan ada distorsi dari sisi bangun-membangun. Karena itu ini penting untuk refleksi ke depan. Kalau sekarang ya memang sudah ya begitu-begitulah. Dan ini kalaupun nanti ini akan ada agenda revisi, penting untuk melakukan penegasan. Ya. Undang-undang desa itu secara substansi sudah luar biasa, tetapi tetap saja ada banyak teman yang melihat, oh ini kurang tegas, untuk tidak mengatakan ini banci. Jadi ketika orang bertanya apa sih yang harus direvisi ya, ya saya kira saya tidak menunjuk poin-poin dari sisi substansinya, tetapi saya ingin mengatakan begini ya, undang-undang ini penting untuk melakukan penegasan supaya tidak direduksi, ya, termasuk tadi pembangunan desa itu kewenangan desa misalnya, bukan programnya pemerintah. Ini kan penegasan. Dana desa itu menjadi hak, kewenangan, kewajiban dan tanggung jawab desa, bukan program pemerintah. Nah ini posisi-posisi seperti itu penting untuk ditegaskan. Kalaupun tidak revisi, maka rezim yang akan datang juga perlu memperhatikan pada aspek regulasi pelaksanaan, baik itu peraturan pemerintah, peraturan menteri, dan sebagainya ya. Jadi undang-undang desa tetap jalan, tapi bagaimana peraturan pelaksanaan ini tegak lurus. Kalau nggak tegak lurus ya kebolak-balik, jungkir balik. Jadi yang terjadi nanti pengawasannya, pemeriksaannya atau pembersihannya terlalu liar, kemudian yang di satu sisi itu membangunnya bukan dari bawah tetapi dari atas.